Di berbagai tempat itu orang haji itu variasi. Ada yang tidak membawa buku sama sekali, tapi yang kitab seperti itu mendengarkan saja. Ada yang pakai kitab, ada yang duduk di pinggir, jadi kosong, terus terus. Ada yang begitu. Tapi alhamdulillah kali ini saya melihat ada yang berbeda. Menurut saya seyogianya demikian, ya. Dalam institusi umum kita ini masih diberi sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ngaji itu jamaahnya tetap, tidak tambah, tidak kurang. Duduknya juga macet. Duduknya itu macet. Ada yang begitu di tempat yang lain itu. Karena di rumahnya seseorang, rumahnya besar, pakai ngaji, dan yang punya rumah memberitahu bahwa ini ngaji tidak boleh keluar masuk. Ini kuliah, katanya harus tetap masuk. Kalau keluar masuk tidak usah ngaji. Tapi ya sebetulnya harus dikasih makan siang semuanya. Ya semuanya saja mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Sekarang kita lanjutkan bagian yang ketujuh. Sebenarnya bagian yang ketujuh ini gampang. Makna Muhammad Rasulullah yang halaman 28. Tentang Nabi sudah kita kenal dan sudah kita sahabatkan. Tapi sebagai orang yang bersahadat tentang Rasulullah, supaya tidak keliru tentang pikiran kita tentang Nabi Muhammad SAW itu siapa? Di bagian awal kitab ini menulis di atas itu makna Muhammad Rasulullah itu ada 5 poin, 5 makna. Pertama adalah iman. Tidak ditulis nomor 1, 2, 3 begitu, yang atas itu sendiri Pak ya. Al-iman lebih annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Jadi hakikat kemanusiaannya ya manusia seperti manusia pada umumnya. Ya makan, ya tidur, ya berumah tangga, ya kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi menerima wahyu dari Allah. Ya. Makanya di dalam surat Al-Kahfi yang panjenengan sudah baca itu, di surat yang ayat yang terakhir, Nabi disuruh menerangkan kepada umat dan masyarakat, qul innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia biasa sampeyan. Yuha ilayya, saya cuma menerima wahyu. Setelah bicara tentang Nabi Muhammad, aku ini adalah manusia biasa, bedanya aku menerima wahyu. Dilanjut ayatnya ini bicara tentang Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Itu loh, ilahu itu ilah yang besar. Tuhanmu itu yang sana. Jadi ayatnya ini pendek terus dalam satu ayat, tapi di bagian awal bicara tentang siapa Nabi Muhammad. Ana basyarun mithlukum. Kata-kata atau lafal mithlukum seperti kamu itu menurut fasir itu tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa. Bedanya menerima wahyu itu. Annama ilahukum ilahu wahid, itu loh ilahukum ilah yang esa, Allah yang kamu tuhankan. Dengan bahasa yang berbeda, jangan saya dituhan kamu, saya manusia biasa. Maka dalam pandangan dan pikiran tauhid sudah jelas Nabi Muhammad itu usia 63 wafat. Sudah tidak bisa ke pasar, sudah tidak bisa berjuang, sudah tidak bisa berdakwah dan seterusnya. Cuma, nah ini makanya tadi saya aturkan kepadanya, jangan sampai keliru tentang Nabi Muhammad. Banyak orang yang sekarang itu masih ngotot minta pertolongan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad memberi pertolongan.
masjidnya namanya Nurul Hidayah. Ustaz tidak tolong bisa memberi kajian dalam acara multan. Saya ngajarnya dari mana Pak? Saya dari Masjid Nurul Hidayah. Kok tahu saya dapat referensi dari Masjid Al-Falah Surabaya. Saya tanya Ustaz mana yang kira-kira bisa jalannya yang ditunjuk. Wah, waktunya saya tidak bisa Pak Ali, tidak bisa. Terus Bapak tadi yang nelpon bilang gitu, Ustaz bisanya kapan? Saya mengikuti waktunya Ustaz. Nah repot lagi. Terus Bapak tadi menyampaikan begini, Ustaz, acaranya maghrib sampai isya, itu sholawatan pakai terbang. Penerbang. Nanti Ustaz datang langsung ke rumah saja. Karena acaranya habis isya dalamnya. Saya bisa Pak, tapi saya dari Al-Falah nanti langsung ke situ. Iya, monggo. Seringkasnya kita, saya sampai di situ, saya datang. Setelah kamar mandi dan sebagainya, langsung disuruh ceramah. Ya begini semuanya, ibu bapak-bapak. Saya terangkan siapa Nabi Muhammad itu menurut ini. Karena pikiran saya, kalau mereka tidak diterangkan, tidak tahu. Yang mereka tahu ini adalah dia baca salawat begini, yang itu tidak ada syariatnya. Yang mereka tahu memuji-muji Nabi dengan pakai apa? Penerbang itu adalah sebagai bukti cintanya kepada Nabi. Yang mereka tahu. Yang mereka tahu Nabi itu ketika mereka bacaan tertentu Rasulullah itu datang, kemudian mereka disuruh apa? Berdiri. Tapi saya terangkan menurut tauhid ini bil adillah pakai dalil dan seterusnya. Tiba-tiba kesimpulannya alhamdulillah dari bukan karena saya. Beberapa orang termasuk akhirnya ya baru kali ini Ustaz ada keterangan maulud yang begitu. Ya, saya mikir kalau saya tidak mau, ya mereka tidak memperoleh penjelasan yang benar mengenai Nabi Muhammad itu. Yang di pikiran mereka juga minta betul kepada Nabi Muhammad. Nah, maka kita tahu ini sekarang beralih ke sini perlu diberi penjelasan siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Ternyata manusia biasa. Ya. Maka kitab ini al-iman annahu mursalun min indillah, bi annahu mursalun min indillah, utusan Allah. Jadi saya merujuk surat Al-Kahfi ayat 110 bahwa manusia biasa. Ya. Itu loh, ilmu itu adalah nilai yang besar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Siapa yang berjumpa sama Allah, maka hendaklah ia beramal saleh dan tidak syirik kepada Allah. Nah, begitu. Jadi pandangan tauhid, kalau iman bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, apa namanya, maka tidak ada bahwa Nabi Muhammad itu masih bisa dimintai pertolongan, menghapus dosa, ini, itu, dan sebagainya tidak ada. Jadi kan tidak akrab, tapi sebagian sahabat kita itu juga akrab dengan pikiran begitu. Coba tak cek ya, tak cek. Jangan pernah mendengarkan lantunan begini. Alaika ya sahabat, tariqal anbiya, assalamu alaika ya sahabat, ya nabiyullah, wassalamu alaik. Halo. Pernah dengar kan? Apa? Ya, yang baca itu cuma itu Pak. Alaika ya salam ya mahidullah, alaika ya salam ya mahidullah, wassalamu alaik. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Betul tak? Yang menghapus dosa itu Allah Pak? Rasulullah. Allah.
jelaskan lagi ya tentang siapa Nabi Muhammad itu. Tapi kiranya mereka tidak begitu. Ya yang saya sebutkan itu Allah. Nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Nuti'uhu fi ma amara, tetapi yang diperintah oleh Nabi itu sebagai konsekuensi dari syahadat tentang Rasulullah. Wa na'budu wa natruku ma nahahan wa tasarruf, meninggalkan yang dilarang. Wa na'budu wa bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang ini yang penting Pak, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nah kalau tidak disyariatkan, ya sudah. Makanya orang Islam itu beberapa bulan yang lalu sudah saya aturkan wajib apa? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Orang Islam itu wajib mengerti tentang siapa Allah, mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya yang sekarang ini dibahas. Terus mengerti tentang agama Islam pakai dalil. Dan dalilnya Nabi Muhammad menghapus dosa itu ada maka pengertian yang terakhir dalam kitab yang dengan ya ditulis bahwa beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi. Lalu tidak diajarkan? Ya enggak. Takbir saja, angkat tangannya kalau memulai sholat, ukurannya standar apa? Menurut hadis kan? Bolehkah tingginya begini? Tidak boleh. Terus begitu awas saja. Kata Ustaz Abdul Rahim Nur zaman dulu. Ada yang masih menang ya? Orang Ustaz Abdul Rahim Nur. Kenapa sampai latihannya begini? Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah. Ya, mengapa sampai sholat maghribnya pakai 3 rakaat? Wa bidzalika umirtu, begitu aku diperintah. Dan seterusnya. Kalau haji ngapain? Melempar jumrahnya 7. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah. Mengapa baca selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya? Jawabannya wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah. Yang mereka siapa? Nabi. Maka dalam kitab ini nanti akan ketemu yang namanya, mohon maaf ya, sholawat bazar, sholawat inham, sholawat fatih, sholawat aliyah, sholawat ujiah, sholawat ibn qulub, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Selamatnya bagaimana Pak? Paling aman? Paling aman ikuti yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Bingung menurut saya. Ya, ada nggak di masyarakat sholawat aliyah Pak? Nanti lain kali saya terangkan. Ada judulnya di sini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi tahalu bihil qadum wa tanfariju bihil qadum wa luqadha bihil tawaidu dan seterusnya. Sampai seperti ini saya hafalkan, saya teliti maknanya, disesuaikan dengan tauhid, lafalnya saja tidak dari Nabi. Itu karena orang-orang sufi yang memuji-muji Nabi itu. Maka tidak membaca salawat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau Nabi juga mengajarkan. Pikiran tauhid begini dan saya yang menyampaikan begini bukan menolak orang lain, tapi memberitahu yang itu apa? Bacalah salawat yang menurut hadis diajarkan oleh siapa? Nabi. Mengapa? Saya sudah bersyahadat tentang Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya mengikuti yang diajarkan. Nah, begitu.
Nomor satu sekarang keterangannya. Yaqulu Syekh Abdul Hasan An-Nadawi di kitab An-Nubuwah ma nasahu. Seorang ulama Syekh Abdul Hasan An-Nadawi dalam kitab An-Nubuwah ringkasannya sebagai berikut tentang Nabi. Al-Anbiya alaihi salam kana awwalu da'wati wa akbaru hati fi kulli zaman wa fi kulli bi'atin huwa tasfiqul aqidah. Saya Abu Hasan Al-Bari berkata dalam buku An-Nubuwah sebagai berikut. Nah ini, apa kata Abu Hasan Al-Bari? Para Nabi SAW dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka, tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah apa? Nomor satu apa? Meluruskan tasfiqul aqidah. Oh, Ustaz, kalau begitu Nabi itu tidak mengajak dan mengajarkan kepada umatnya saat itu untuk percaya kepada Allah. Saya ulangi. Ustaz, kalau begitu Nabi pada saat itu tidak mengajarkan bahwa supaya orang itu percaya kalau Allah itu ada. Tidak, bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi apa yang diajarkan oleh Nabi? Yakinlah dan beribadahlah kepada Allah yang satu-satunya saja. Nah, kalau perkara Allah itu ada, apakah orang kafir sudah percaya? Saya ulangi, orang kafir jahiliyah itu sudah percaya nggak kalau Allah itu ada? Percaya. Percaya. Disebut orang mukmin? Itu. Orang kafir zaman jahiliyah itu sudah percaya nggak kalau Allah itu ada? Percaya. Kemudian jangan pakai ayat Pak. Nah itu Pak Ustaz, bapaknya Nabi itu namanya siapa? Abdullah. Artinya apa bahasa Indonesianya? Hamba. Itu lahir zaman Islam apa zaman jahiliyah? Tapi sudah diberi nama hamba. Berarti tentang Allah mereka sudah tahu atau belum? Sudah. Nah, terus Nabi itu ngajak apa Pak? Ngajak untuk menyembah Allah satu-satunya. Bukan berhala ini, bukan berhala ini, bukan berhala ini, bukan berhala ini. Inilah namanya tasfiqul aqidah. Ya, meluruskan akidah yang bengkok-bengkok ini. Ini nggak oleh ini, nggak oleh ini, nggak oleh. Kapan hari saya sudah teman-teman dengan, Pak, Abu Jahal itu mau baca syahadat atau enggak? Abu Jahal. Tidak bisa apa nggak mau? Andai kata Abu Jahal itu mau baca syahadat, pasien siapa antara Abu Jahal sama sampean? Pasien? Mengapa Pak tidak? Ada tiga dalam kitab yang lama itu di dalam syahadatnya itu. Ya, satu tidak dapat hidayah dari Allah. Yang kedua gengsi, aku disuruh Muhammad. Muhammad itu bukan aku. Yang bapak ini mulai kecil 8 tahun itu aku. Saya disuruh dia. Yang ketiga, Abu Jahal itu karena berat meninggalkan sesembahan. Ini nggak oleh ini, nggak oleh itu yang Abu Jahal tidak mau. Nah, makanya orang sekarang 2022 kalau sudah sadar tentang Allah, yang namanya syirik-syirik itu harus dihentikan, Pak. Nah, kalau Islamnya sudah la ilaha illallah tapi melakukan syirik, bodoh nggak sama Abu Jahal? Jangan khusus jawab, pikir dulu. Saya bilang ini. Kalau orang sekarang mau sadar la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berani sebelah Allah, tapi masih syirik, bodoh nggak sama Abu Jahal? Masih lumayan siapa? Betul benar Pak. Abu Jahal itu muni la ilaha illallah aja tidak mau. Ini muni la ilaha illallah tidak mau. Karena dia ngerti. Loh, apa yang sadar ada orang ini, ada orang ini iya. Nah ini kalau sekali. Ini konsekuensi dia Abu Jahal itu. Lah orang sekarang sudah sadar la ilaha illallah, alhamdulillah, tapi masih syirik. Berarti teman siapa ini?
Teman Abu Jahal atau teman orang sekarang? Sekarang. Makanya jangan sirik. Itu pesannya di situ. Makanya jangan sirik. Kalau tidak mau disebut wahwa ajhalu min Abi Jahlin, orang itu lebih jahat daripada Abu Jahal. Kalau tidak mau disebut begitu, jangan sirik. Sudah sangat pasti itu. Itu loh Pak maksudnya. Ya. Jadi tujuannya para nabi, para rasul, fi kulli zaman wa fi kulli bi'atin, pada setiap waktu dan setiap lingkungan, satu tasmihul akidah billahi ta'ala, meluruskan akidah yang bengkok-bengkok. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya. Dua, tasmihul silah bainal abdi wa rabbihi. Apa itu? Mengajarkan atau membetulkan bagaimana caranya manusia itu beribadah kepada siapa? Allah. Semula nggak ngerti, Pak. Semula nggak ngerti gimana caranya orang itu berhubungan sama Allah. Nggak ngerti. Lalu Nabi terima wahyu Quran dibukukan, siapa yang baca ibadah. Berarti lesannya dibaca berapa? Ibadah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nabi mengatakan ini ibadah. Lakukan sholat. Semula orang tidak ngerti dalam sholat. Nabi datang mengajarkan dalam sholat. Bukan hanya itu, Pak. Semula tidak ngerti dalam ini ada remaja putra, remaja putri, sudah sama-sama besarnya. Dia ingin hidup satu rumah, ingin hidup satu kamar, ingin hidup satu ranjang. Ada aturannya di dalam Islam? Yang ngajarin siapa? Lah kalau tidak ada Nabi kan saingannya sendiri, Pak. Maka Nabi ngatur pakai ijab kabul, pakai ada kitab, ada saksinya, ada walinya, baru sah. Gitu. Ada orang mati, dia apa? Nanya sama Nabi. Nabi kita nggak saya mati, dia apa? Ini caranya memandikan. Diajarkan nggak, Pak? Hah? Sampai guru proses guru pengalaman, Pak. Pengalaman memandikan maksudnya itu ya. Mudah-mudahan besok kita semuanya husnul. Habis dimandikan dia apa, Pak? Tiga hari. Boleh nggak pakai kain batik untuk memasarkan budaya Nusantara? Yang menurut sunnahnya Nabi pakai batik apa pakai kain putih? Putih. Dulu bahasa Pak, kita kan Nusantara memasarkan batik. Enggak. Jangan kayak begitu. Sholat aja diatur nggak? Sholat caranya atau sholat jenazah? Diatur. Ya. Jangan kayak begitu. Cara memasukkan ke liang lahat diatur nggak? Dari mana? Saya ingat sahabat saya dan guru saya yang sudah wafat. Karena saya ngomong begitu, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya, mengampuni segala dosa, memasukkan dalam golongan orang soleh dan soleha. Besok di akhirat bersama kita semuanya memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Yang satu Pak Abu Bakar, yang satu adalah Pak Ali dalam ini apa ya? Kan sini Pak ya, masih ini. Ya itulah. Pada Allah akan begitu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan banyak. Di sini ditulis Nabi itu mengajarkan tentang apa? Tasmihus silah bainal abdi wa rabbihi, yaitu meluruskan dan membetulkan caranya manusia ibadah kepada Allah. Bukan hanya sholat, bukan hanya masalah pernikahan. Orang mati aja dia makno, itu diatur sama Nabi. Caranya memasukkan, kan kemarin sebelah apa ya? Memasukkannya dari timur, barang ini belum begitu, atau dari atas dikerek bisa begini. Dari mana Pak? Arah selatan. Yang masuk dulu apa ya? Kepalanya.
itu mengumumkan begini, kalau pakai cara Jawa, orang sederek panggil mantu nisa kumpul ke sini dalamnya soal musibah, mantu sepuluh dino. Kira-kira Nabi mengumumkan gitu apa? Ya wis itu aja Pak. Enggak, gitu. Nabi itu yang tahu, ya, yang tahu agamanya, yang ditugasi Allah menjelaskan tentang agama. Berikutnya wajah wadilah ikhlasid dinillah, yaitu berikutnya tugasnya Nabi adalah mengajak supaya di dalam menjalankan agama itu apa? Ikhlas. Dalam kitab ini ditulis para nabi bahwa dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka setiap masa adalah meluruskan akidah terhadap Allah, meluruskan hubungan antara hamba dengan apa? Rohnya dengan Allah, mengajak dan memurnikan agama itu hanya kepada Allah, beribadah kepadanya semata. Maksudnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima. Kemudian berikutnya dalam bahasa Indonesia, dan sesungguhnya dia Allah adalah zat yang memberikan manfaat dan mendatangkan madarat. Tidak ada orang yang bisa memberi manfaat dan tidak bisa orang memberi madarat kecuali siapa? Allah. Saya kasih contoh, mungkin saya jauh. Karena saya ditanya sama Ustaz, peristiwa bulan 3 itu apa? Ada cara tanya, apa itu kualat kilometer 50? Saya jawab tidak ada kualat. Yang namanya kualat seolah-olah yang didolimi kilometer 50 itu bisa membalas ini, tidak bisa mas. Yang wafat ya sudah wafat, teman-teman yang hidup ya tidak bisa balas. Kok sepertinya bulan 3 itu menurut orang menunjukkan aibnya sendiri, bukan orang lain yang menunjukkan, tapi dirinya sendiri yang menunjukkan aibnya. Benar Pak ya? Saya bilang itu Allah. Karena siapapun Nabi sendiri tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Berapa ada orang dapat madarat karena orang berlaku dolim, itu yang memberi kemadaratan siapa? Allah. Makanya tidak boleh mendolimi orang lain. Kira-kira juga kena doanya anak-anak kecil dan kita semuanya. Cuma di masjid ini kan tidak pernah. Kalau saya mengatakan ini doa, tapi dilakukan. Orang nanti menganggap itu apa? Salawat tasbih. Ngerti Pak? Wa ashhidil zalimin. Terusnya wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi saya tadi 3 kali ngantuk saja. Wa ashghil zalimina bizalimin. Ya Allah, orang yang zalim itu sibukkan mereka mendolimi temannya sendiri, jangan mendolimi kami. Gitu loh Pak. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkan kami dari kedoliman mereka. Sebenarnya itu tapi orang ini berusaha ashghil, karena di situ ada wa ashghil. Dimulai dari awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu cengkoknya bener lagi. Enggak bener tadi lah. Bisa kena doa itu Pak. Karena orang mendolimi orang lain tidak boleh menurut Islam itu, ya. Maka di sini ada keterangan hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan bisa hanya Allah yang memberikan apa? Karena itulah maka hanya
Wahada Rasulullah SAW yaqulu lahu rabbu qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Cuma terlupa semuanya monggo. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan dari diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Nah, dari situ paham. Jadi kata di dakwah, Nabi dakwah, ada orang menerima dakwahnya Nabi masuk Islam, itu bukan karena Nabi yang membuka hatinya itu, tapi karena siapa? Allah. Sebaliknya, kalau ada orang kurang ajar sama Nabi waktu itu, terus kena musibah beruntun, ya, yang mobilnya hilang, belum ada mobil ya saat itu ya, motornya hilang ininya, itu bukan kualat Nabi, yang balas siapa? Nah itu betul. La amliku li nafsi naf'an wa la darran. Katakan Muhammad, aku tidak bisa kuasa untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemanfaatan kecuali kalau Allah yang apa? Menghendaki. Sudah tiga itu Allah yang menghendaki, bukan Muhammad kilometer. Tidak. Allah menghendaki begitu maka iya. Itu illa masya Allah. Lanjut Pak, monggo. Dan sekiranya aku mengetahui yang baik, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan menimpa kemudaratan. Kalau begitu, Nabi Muhammad itu tahu yang baik, apa tidak tahu? Tidak tahu. Nanti besok ada belum? Benar lah ya? Makanya orang Islam tidak boleh datang ke dukun. Ya. Karena dukun itu yang dibahas besok ini anakmu ibu orang ini dimulai dokter itu macam-macam. Ya. Mungkin lanang itu berbologi, dia kan jodoh sejumlah pon. Berbologi sama jumlah pon itu kan sudah boro-boro, betul ya? Jangan dipercaya orang yang ngawur kalau jadi tidak boleh, tidak ada yang tahu yang boleh itu. Mama ada dengan semua data dibuat, tidak satu pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi merencanakan boleh ya? Merencanakan ini, tepat, insya Allah. Gitu. Ya. Kalau Nabi tidak kuasa menarik manfaat, tidak bisa menolak kemanfaatan, dan Nabi juga tidak tahu yang baik. Sebenarnya Nabi itu siapa? Misinya. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi sejarah apa? Menyampaikan dakwah saja. Nah, kalau Nabi menyampaikan dakwah terus ada yang tidak manut, itu tanggung jawabnya Nabi apa bukan? Nabi menyampaikan dakwah terus ada orang tidak manut sama Nabi, tanggung jawabnya Nabi apa bukan? Enggak, terserah. Itu Pak, ya. Nah, kemudian keterangan berikutnya bahwa Rasulullah SAW la tutruni kama tutruni Nasara ibn Maryam innama ana abdul aqulu Abdullah wa rasuluhu rawahu Bukhari. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji, menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Ibnu Maryam Isa. Apa benar Pak orang Nasrani itu berlebihan memuji Al-Masih Ibnu Maryam Nabi Isa? Berlebihan, benar ya? Sampai menganggap Nabi Isa sebagai apa? Nah, sekarang saya tanya, orang Islam boleh nggak menyanjung Nabi berlebihan? Tidak boleh. Ini dalilnya. La tatruni kama atrani Nasara Isa bin Maryam. Jangan menyanjung saya seperti orang Nasrani itu menyanjung Al-Masih. Ya. Jadi Nabi itu tidak resok, tidak mau disanjung. Kenapa? Karena ada peristiwa sebelumnya Al-Masih itu disanjung-sanjung sampai kebablasan. Jangankan begitu, nanti pandangan ketemu hadis begini. Ini sahabat yang duduk, Rasulullah itu datang. Ya,
Terus sahabat yang dilakukan apa? Ketika Rasulullah sampai di situ, diri oleh Nabi dilarang. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala sahabatuna ilaihi. Nabi datang menuju para sahabat, tapi semuanya sahabat itu berdiri karena Nabi yang datang. Ya, ketika Nabi sampai di situ, apa dawuhnya Nabi? La taqumu kama taqumul a'jim yu'amil ba'dhum. Jangan berdiri lah seperti orang asing. Orang asing itu orang Persia dan Romawi yang saat itu ketika menghormati raja-rajanya dihormati dengan cara begitu saja. Nabi tidak resah, tidak mau. Lalu apa Pak sebenarnya? Yang diajarkan itu sampai diikuti. Ya, jangan nabinya yang dipuji-puji, tidak mau. Nah itu sudah diterangkan berkali-kali. Kalau tidak mau dipuji-puji, sebenarnya kalau memanggil Rasulullah itu apa? Sesungguhnya Nabi Muhammad itu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Terus maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Katanya yang sama dengan kita antara kita sama Nabi Muhammad SAW. Apakah yang hamba Allah? Apakah yang Rasulullah? Sudah jelas. Yang apa? Kebutuhan makannya sama kan? Kebutuhan tidurnya sama kan? Iya. Kebutuhan berumah tangganya sama? Sama. Itu loh ditauhid itu. Sehingga Nabi tidak punya hak untuk dipuja-puja, diminta gitu ya. Nah begitu. Jadi kalau memanggil aku Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Wal ikra wa ziyada wal mubalagha wal firman fala nakunu min dunillahi kama fa'ala an-nasara Isa bin Maryam. Faqaw fi syirki wa alamana an nakuna Muhammad Abdullah Muhammad Rasulullah. Ikra artinya berlebihan dalam memuji atau menyanjung. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam, sehingga mereka terjebak dalam kesyirikan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Muhammad adalah hamba Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Baik, wah diberi banyak keistimewaan dari Muhammad itu. Dan istimewanya paling top adalah besok di akhirat Nabi Muhammad diberi izin untuk bisa memberi apa? Syafaat. Nah, nomor 3 sudah sakit, tapi kita akan tidak apa ya? Kalau tidak boleh, wabillahi taufiq wal hidayah. Inna mahabbata rasuli takunu bi ta'atihi fi du'ani ma'i wahdahu wa adami du'ani ghairihi wa kana rasulan awwaliyan muqarraban. Nomor 3. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasulullah SAW harus berupa ketaatan kepadanya yang diekspresikan dalam bentuk berdoa, memohon kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainnya, meskipun dia seorang Rasul atau wali yang dekat di sisi Allah. Jadi karena ini tauhid, kecintaan kita kepada Nabi itu dengan mentaati yang diperintah. Apa yang diperintah? Hanya disuruh menyembah kepada Allah saja. Betul ya? Saya pernah ditanya orang, Ustaz, apa cinta Nabi itu dengan memuji-muji pakai nasib-nasib nyanyi-nyanyi? Ya, Nabi tidak kesel, tidak mau dengan itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, hadisnya sore, dan bukan hanya satu, warnanya itu ya. Yang kedua, kecintaan kita kepada Nabi itu apa yang diperintah Nabi itu harus diikuti. Sunnah-sunnahnya buahnya sunnah-sunnah Nabi itu rasanya kita ini capek memelihara sunnahnya Nabi itu. Betul Pak ya? Dengan memelihara sholat sunnah saja itu berat kan? Qobliya, Ba'diyah, Duha, Tahiyatul Masjid ini itu, Qiyamul Lail dan sebagainya. Iya, itu caranya mencintai Nabi, buktinya mencintai itu adalah mengikuti yang disunnahkan. Orang berpakaian seperti meniru pakaian Nabi zaman dulu, boleh ya Pak? Boleh ya Pak? Jangan lagi.
Dengan mujibah boleh. Masalahnya ini gulsar, golongan sarungan. Ya. Jadi di tempat lain kita kalau memuji-muji, oh, tidak boleh. Ya, menyanyi-menyanyi sebagaimana itu dianggap mencintai Nabi, menurut saya tidak mengikuti yang bisa dikatakan. Itu kan ada di luar bulan. Raqata aynaya syauqan wa liqawli madara raqata ishqan fa'ataitu ila nabi. Terus ya. Jangan sebut kok apa gitu. Iya. Itu Pak, fa'ataitu ila nabi. Banda ya qalbu walidun salli ala Muhammad. Terusnya ya, tidak usah dari itu. Ya, itu kan orang menyanyi saja. Ya, Bapak Ustaz, saya menirukan, saya ini menyanyi. Ya, pakai contoh. Oh, daripada kamu nggak bisa. Wow. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alil billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan. Ya. Nabi sendiri minta pertolongan kepada Allah, tidak yang lain-lain. Dan bukan haknya Nabi untuk diminta ya Pak. Nanti kita bahas begini Pak. Ada surat yang panjangan baca lebih dari 20 kali sampai semalam. Surat apa Pak? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ya. Apa betul Al-Fatihah itu merupakan induk daripada Al-Quran? Ya toh? Terus induk daripada Al-Fatihah itu yang mana Pak? Iya kan. Apakah Alhamdulillahirabbil alamin itu atau kan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makanya mestinya menurut bahasa Arab bacanya bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Bingung? Kalau bingung nanti bulan November datang lagi haji. Akan diterangkan pada bulan berikutnya judulnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya terjemahnya na'udzuka bil ibadati ya Rabb wa nad'uka wahdahu. Saya mengkhususkan hanya menyembah Engkau dan minta pertolongan hanya kepada Engkau. Kalau hanya kepada Allah, jangan minta pertolongan kepada selain dari siapa? Allah. Termasuk Nabi tidak boleh dimintai pertolongan. Yang paling populer di masyarakat minta pertolongan kepada Nabi kalau tidak bisa diamalkan, tapi jangan dipraktekkan. Sekedar meyakinkan orang saja. Apa boleh saya tirukan di sini? Untuk mengakhiri ini, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terusnya berarti kata main Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Badal badilati adrik ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhara khilati adrik ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada Engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok maksimal. Tolonglah aku wahai Rasulullah. Boleh Pak? Nyatanya ada di masyarakat. Tolong dengan bawa kata-kata itu tanyakan siapa sedang boleh ya? Minta pertolongan sama Nabi. Menurut Tauhid lah kepada siapa? Menyalahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah ya Rahman, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la